Kita pergi ke McDonald, kita ngomong ke kasirnya, "Mbak, saya mau bayar pakai voucher Indomaret ya." Jangan di-subscribe karena semakin banyak yang subscribe, nanti semakin banyak orang yang disangka ngepet. Halo guys, balik lagi sama gua Alfa. Dan kali ini gua akan membahas salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan di dunia cryptocurrency, yaitu koin dan token, apa sih perbedaannya? Oke, daripada gua banyak ngomong, lebih baik kita langsung masuk aja ke topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, teman-teman, kebanyakan orang itu masih bingung membedakan antara koin dan token. Jadi kebanyakan orang ngomong, gua baru beli koin ini, padahal itu token. Banyak orang yang menganggap koin dan token itu sama, padahal mereka adalah dua hal yang berbeda. Jadi sebenarnya apa sih bedanya koin dan token itu? Kita pertama-tama masuk ke definisi koin dulu, teman-teman ya. Nah, koin itu apa sih sebenarnya? Jadi koin adalah mata uang utama dari sebuah blockchain ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar Bitcoin, Litecoin, nah itu mereka punya blockchainnya sendiri. Jadi Bitcoin dan Litecoin itu adalah mata uang utama yang dipakai di blockchain mereka. Nah, lalu apa sih fungsinya dari koin itu? Yang pertama, koin itu dipakai sebagai alat tukar. Yang pertama ya. Lalu yang kedua, koin itu dipakai untuk membeli barang atau jasa di internet atau di dunia nyata. Nah, walaupun di Indonesia, penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau alat pembayaran itu tidak diperbolehkan atau ilegal ya teman-teman. Tapi di luar negeri, banyak merchant-merchant yang menerima Bitcoin sebagai alat tukar. Lalu koin itu menjadi lindung nilai. Kalau di dunia nyata, lindung nilai itu seperti emas. Nah, Bitcoin itu disebut sebagai emas digital. Lalu untuk membayar biaya transaksi, seperti contohnya koin Ether di blockchain Ethereum. Koin Ether itu dipakai untuk membayar gas fee. Gas fee itu seperti kita membayar ongkos validasi kepada para miner yang ada di ekosistem Ethereum. Lalu juga ada beberapa koin yang kalau kita memiliki koin itu, kita berhak untuk melakukan voting di blockchain-nya tersebut. Nah, lalu apa sih contoh-contoh koin? Nah, saya kasih contoh itu pertama ada Bitcoin, ada Litecoin, ada Ether sebagai koin di blockchain Ethereum, ada koin BNB. Nah, dulu BNB ini adalah token Ethereum. Tapi karena sekarang dia sudah mempunyai Binance Smart Chain atau mempunyai blockchain-nya sendiri, maka BNB sekarang adalah sebuah koin. Ada juga TRX atau Tron. Nah, ini adalah blockchain Tron yang mata uang utamanya atau koin utamanya adalah TRX. Nah, lalu kita masuk ke token. Nah, token itu sendiri apa sih? Nah, token adalah alat tukar yang diciptakan di atas blockchain, teman-teman. Jadi, token ini dalam tanda kutip, dia itu numpang di atas blockchain-nya, teman-teman. Token Ethereum itu disebutnya ERC20 token. Dan token Binance Smart Chain disebutnya BEP20 token. Apa sih fungsi dari token? Jadi, token itu mempunyai fungsi untuk dipakai di aplikasi desentral yang dibuat di atas blockchain. Nah, contohnya token Cake itu dipakai untuk melakukan kegiatan di exchange PancakeSwap, teman-teman. Lalu ada juga token Win yang dipakai di website Wing untuk bermain game. Nah, Win ini berdiri di atas blockchain-nya Tron. Nah, contoh token ada Uni, tokennya Uniswap ya teman-teman. Nah, Uniswap ini adalah decentralized exchange yang berdiri di atas ekosistemnya Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi di Uniswap, itu kita memerlukan token Uni. Dan kita juga memerlukan Ether atau koin Ethereum untuk membayar gas fee-nya, teman-teman. Lalu ada juga token TKO, ini adalah token dari toko kripto, teman-teman. Nah, toko kripto adalah salah satu exchange yang ada di Indonesia yang baru saja meluncurkan tokennya TKO, kalau teman-teman tahu. Lalu juga ada token BTT, teman-teman. Ini adalah token
yang dipakai di aplikasi BitTorrent. Nah, BitTorrent sendiri adalah aplikasi yang sebenarnya udah ada sejak lama, yaitu untuk peer-to-peer download ya teman-teman, untuk saling berbagi file itu. Lalu ada juga token bar. Nah, ini adalah fan token teman-teman. Token bar ini adalah tokennya untuk para fans klub sepak bola FC Barcelona teman-teman. Dan token ini adanya di blockchain Chiliz teman-teman. Jadi salah satu fungsi dari token ini adalah untuk melakukan voting di aplikasi Socios. Votingnya itu seperti voting-voting tulisan apa yang akan ada di locker room atau musik apa yang akan didengarkan oleh pemain sebelum bertanding. Lalu juga ada token Cake. Ini adalah token dari PancakeSwap yang berdiri di atas Binance Smart Chain. Kalau teman-teman mau melakukan transaksi apapun di PancakeSwap, kita harus menggunakan token Cake, teman-teman. Nah, lalu saya mau masuk ke perumpamaan sederhananya, supaya teman-teman yang masih belum mengerti, bisa lebih mengerti dengan perumpamaan ini, teman-teman. Blockchain itu ibaratkan sebuah negara, teman-teman. Kita ibaratkan blockchain itu seperti negara kita ya, Indonesia gitu ya, teman-teman. Nah, koin adalah mata uang negara tersebut. Jadi kalau blockchain tadi kita ibaratkan negara kita Indonesia, koin adalah rupiah, teman-teman. Nah, rupiah ini adalah mata uang dari Indonesia, teman-teman ya. Jadi untuk melakukan transaksi di Indonesia, kita hanya bisa menggunakan rupiah. Nah, lalu token adalah alat tukar di perusahaan yang berdiri di negara Indonesia. Contoh, misalnya di Indonesia ada perusahaan telekomunikasi, misalnya Telkom. Token bisa diibaratkan seperti pulsa, teman-teman. Kalau kita mau melakukan sesuatu di ekosistemnya Telkomsel, entah itu menelepon, internet, SMS, dan lain sebagainya, dengan menggunakan Telkomsel, kita harus mengisi pulsanya dulu. Setelah mengisi pulsa, barulah kita bisa melakukan yang namanya telepon, internet, dan lain-lain itu, teman-teman. Contoh lain misalnya Indomaret. Nah, Indomaret itu mengeluarkan yang namanya voucher. Ada voucher Indomaret 50.000, 100.000 yang bisa kita beli atau kita tukarkan di Indomaret. Nah, voucher itu bisa kita gunakan untuk berbelanja di Indomaret. Nah, kalau misalnya kita pergi ke McDonald atau ke KFC, kita masuk ke gerainya, lalu kita ngomong ke kasirnya, "Mbak, saya mau bayar pakai voucher Indomaret ya." Nah, itu udah langsung pasti ditolak ya, teman-teman. Walaupun nilainya sama-sama rupiah, tapi voucher Indomaret itu hanya bisa digunakan di ekosistem Indomaret saja. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, perbedaan antara koin dan token. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja langsung di kolom komentar. Dan gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu sharing gua hari ini. See you on the moon.